Assalamualaikum. Salam, siapa ya? Bukain dong. Imam ini gua. Siapa? Tapi Sabar. Imam. Cepet. Iya sabar, buset. Orang bertamu gak sabaran bener. Nah, gitu. Nih gua bawa martabok buat kita lah, nggak Aduh, bukan buat lu dong. Lu repot-repot. mau kan tapi? Mau. Saya nggak nolak kalau dikasih mah. Duduk, 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 duduk. Iya. Oke. Dibuka lah. Gimana? Buka. Aduh. Waduh. Udah dingin. Ya kan perjalanan namanya juga, mohon maaf. Enak nih tapi Nah, makan, makan, makan. Makan. Anggap rumah sendiri, anggap rumah sendiri. kan kan buat lu dulu lah, Pak. Oh gitu, gue yang ngambil dulu nih. Iya, lu Ya yang ambil udah. dulu. Oke. Lu juga ambil dong. Iya deh. Aduh, malu-malu amat jadi tamu. Iya nih. Iya, enak banget nih kayaknya. Gue duluan lah ya, makan lah ya. Ya, Lapar. silakan. Sok atulah. Enak. Enak. Hmm. Dingin. Dingin kok. Masih enak, dingin juga. Masih enak, dingin juga. Jadi ada kabar-kabar apa? Ya udah punya dulu Iya. deh, punya dulu. Ya makanya ngunyah dulu, bentar lah. Masih ngunyah nih. Gue ngomong begini. Nah, sih. Aduh, dari mana sih, Mam? Biasa habis pulang kerja. Lepek amat tuh muka. Ya, debu debu Tangerang Jakarta seperti ini, debu dan mogot. Biasa debu dan mogot mah semuanya nih. Debu lintas daerah ya. Tahu sendiri kan, dan mogot mah macet abadi kan, macet terus itu. Macet abadi. Kayak lagu ini abadi, lagu Perunggu. Tapi nggak sunyi tuh. Enggak, rame. Rame. Nggak sunyi tuh. Enggak sunyi. Seriusan lagi. Tapi ini jujur sih, gue makan martabak ini tuh kayak apa ya? Gue ngerasa nge-sabotasein progres gue, anjir. Progres gue ngurusin badan. Lu lihat kan gue kurusan gitu kan. Iya Leher sih. gue kelihatan kan, tadi nggak kelihatan leher gue. Idih, orang sombong banget sama sekurusan ya. Punya leher gue sekarang. Baru ketemu ya? Iya, baru ketemu lagi nih. Alhamdulillah. Baru ketemu nih leher gue. Di jalan mana tuh Pak ketemu ya kira-kira Pak? Dan mogot tadi ketemu baru. Ya gue tuh ngerasa kayak apa ya, nge-sabotasein diri gue gitu. Progres gue kan dari berat gue udah dari 80-an cuy, sekarang udah 70, turun banget gitu kan. Gokil, 10 kilo tuh. 10 kilo. Mantap. Makanya ya kelihatan lah leher. Ya nggak apa-apa lah, cheat day sekali-kali. Tapi tetap aja ngerasa berat, kayak gimana ya, kayak kenapa kayak gitu ya, ngerasa apa ya, kayak ngerasa lu udah berjuang lama-lama terus lu hancurin di hari itu gitu, kayak ngerasa gitu loh. Ini bukan tentang martabak kan? kan ya, iya, dari martabak dulu ya sih. Sebenarnya nggak masalah lagi. Kan lu udah berproses nih. Iya. Sesekali untuk apa ngomongnya? Having fun, seneng-seneng dengan martabak sebagai reward tuh kayaknya nggak masalah deh. Toh berat badan lu kan juga nggak langsung naik ke 80 lagi. Iya juga sih. Iya. Soalnya kalau gua makan martabak terus langsung ke 80 atau enggak 100 gitu loh. Kecuali nih, lu baru turun sekilo, langsung balas dendam. Nah itu agak sulit tuh turunnya tuh.
kayak berprogres dikit terus langsung apa, self reward gitu lah Nah, ibaratnya. tahan aja dulu. Kalau kayak gitu tahan-tahan dulu deh. Tapi ini deh, gue pengen tanya juga sih, kayak lu punya gak sih kayak pengalaman ngerasa atau enggak, dalam tanda kutip lu nggak nyabotase diri lu sendiri gitu, atau iya pokoknya pengalaman lu ngerasa nggak pantas ngedapetin sesuatu, atau enggak ngerasa lu ngehalang, lu sendiri nih yang ngehalang progres lu gitu. Lu punya gak sih? Pernah banget pasti. Cuman kayak gitu-gitu datang pas gue lagi mungkin istilahnya lagi overthinking kali ya. Overthinking. Iya. Kayak gue pantas nggak sih sebenarnya dapetin hal tersebut atau pencapaian tersebut. Hmm. Pasti gue juga kayak gitu. Sama kayak lu yang soal martabak ini. Cuman kalau udah ngomongin soal sabotase diri ya, Nah, kayaknya semua orang pernah berpikir kayak gitu deh. pernah ngerasa dia Tid- yang menghalangi jalannya dia sendiri gitu ibaratnya. Iya, nutup kesempatan-kesempatan yang harusnya ada, tapi karena lu ngerasa lu tidak cukup pantas atau capable dengan itu, jadi lu mengurungkan niat lu untuk mendapatkan itu atau untuk tetap di jalan atau di proses itu. Iya iya iya. Iya sih. Jadi sih gue selain selain kayak progres gue ngurusin badan juga ya, gue juga jadi keinget sih kayak gue tuh juga apa ya, pernah juga gitu ketika masuk, kan gue ini ya dari psikologi terus ngedesain gitu ya dia. Yoi. Jujur gue kaget banget sih, apa kayak ternyata gue gue ngerasa ketika pas kuliah tuh kayak, wih gue lumayan, gue oke banget nih desain gue gitu kan. Terus pas pas masuk ke lingkungan yang lebih apa, lebih bagus gitu hasilnya, gue ngerasa kayak anjing ternyata gue B aja B lagi. aja lagi, biasa aja lagi, Iya lagi. malah malah kayak gue nya jadi ragu gitu sama sama hasil gue sendiri gitu. Padahal kalau menurut mereka tuh kayak oke, oke, lu cocok masuk sini. Karena kan Hmm. kita juga milih lu tuh juga alasannya karena lu juga cocok gitu magang di situ gitu. Nah, itu salah satu yang bisa jadi reminder lu lagi. Hmm. Kalau sebenarnya yang di posisi lu sekarang itu, lu tuh udah terkualifikasi oleh syarat-syarat Hmm. dari yang orang lain berikan kepada lu. Hmm. Kan nggak mungkin lu diterima di suatu, apa istilahnya, lu kerjanya sebagai apa, agensi atau di mana, anggap, Magang graphic designer waktu itu. ya anggaplah di suatu kantor lah ya. Iya. Kan mereka pasti punya kualifikasi tertentu yang harus dipenuhin sama calonnya kan sebelum Ah, mereka terima, hmm. bahkan sebelum mereka wawancara lu. Iya. Biasanya kan ada tuh seleksi-seleksi berkas dulu tuh. Iya kan kasih CV, portfolio Yoi. kayak gitu kan gua. Mm. Hmm. Nah dari situ aja lu sebenarnya udah di welcoming sama mereka, Iya sih. sudah diterima. Walaupun diterimanya bukan yang kayak gimana-gimana ya, Mhm. tapi mereka kan menunjukkan kalau kita terima lu karena ya kualifikasi lu cocok sama syarat yang kita kasih. Hmm. Iya iya iya. Anjir iya lagi. Udah lagi. Eh, tapi tetap aja dia kayak ngerasa takut gitu. Tetap ada ngerasa takut gitu, ngerasa takut tertinggal. Dan ini juga gue keinget juga sama cerita teman gue gitu, dan gue juga relate sama dia, dan gue juga makanya tanya ke lu juga. Dan apa ya,
Oh, gue tuh kayak apa? Temen gue tuh kayak ngerasa dia kayak ngerasa takut tertinggal gitu. Terus juga takut gak dianggap apa-apa. Gue jujur, lu tahu gak? Lu tahu sendiri kan kayak gue tuh bikin inilah, bikin itulah, ikut inilah. Banyak kan kayak sosial media gue tuh banyak gitu Banyak kan. banget. Banyak banget kan. Banyak banget tuh akun. Banyak banget kan. Gue juga jujur kayak gue ada, dan gue juga relate gini sama temen gue tuh kayak gue takut kayak gue nggak jadi apa-apa kayak gitu, nggak jadi apa-apa. Terus juga hmm, kayak takut juga kayak orang lain tuh, temen gue ngerasa kayak orang lain kenal dia tuh nggak kayak yang dulu gitu loh, Dil. Terus juga dia juga diem-diem juga, apa ya, narik diri akhirnya gitu, karena ngerasa kayak udah nggak semampu dulu lagi gitu. Dan itu pun juga gue ngerasain gitu, gue liat banget sih beberapa, apa ya, beberapa tahun inilah gue tuh ngerasa relate banget gitu. Lu kayak pernah gak sih kayak kayak ngerasain gitu gak sih, kayak kayak nggak, takut gak jadi apa-apa. Terus juga takut nih orang, kita dulu ibaratnya mampu lah gitu kan, tapi karena ya kita ada Satu lah dan lain hal. satu dan lain hal, dinamika kehidupan. I see. Say. Album Perunggu di dalam dinamika gitu kan. Dinamika kehidupan. Iya kan, ada naik turunnya gitu. Mungkin kita sekarang lagi ada di bawah gitu, lagi di turunnya. Dan tambah lagi kita cobain banyak hal kayak, kalau gue berbeda kan, dan lu tahu sendiri kan, gua, seberapa banyak gue nyoba banyak hal gitu, dan gue tuh takut gak jadi apa-apa gitu. Lu pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Gua tuh ngerasa gue belum jadi apa-apa ketika gue melihat teman-teman gue sudah mendapatkan pekerjaan yang dalam Iya. tanda kutip pekerjaan-pekerjaan yang profesional. Hmm. Mhm. Entah itu jadi apa, dan itu kadang-kadang walaupun mereka nggak ini ya, nggak, maksudnya dalam artian tidak secara negatif mengecilkan, Hmm. cuman diri gue sendiri yang mengecilkan diri gue, mengecilkan hati gue. Aduh, Hmm. si A keterima kerja di sini, si B gajinya udah 2 digit. Waduh. Aduh, itu agak berat tuh. Iya sih, jujur sih. Tambah lagi ini gak sih, kayak kalau mungkin yang lu lihat itu juga di sosmed juga gak sih, kayak Betul banget. lagi Dan di sosmed. selain sosmed teman-teman lu juga Hmm. atau teman-teman gue, kan banyak tuh sosmed kan, sumbernya dari mana aja kan. Hmm. Maksudnya nggak cuman dari teman-teman lu doang yang lu lihat, pasti ada Hmm. dari media-media, Hmm. mau itu media yang profesional atau media-media yang ranahnya itu masih apa ya, kecil lah. Hmm. Entah itu berita ekonomi, berita tentang apa, itu kan jadi stimulus lu tuh buat jadi pemikiran, pemicu di otak lu. Iya, iya. Entah hasilnya akan negatif atau positif kan kita nggak tahu ya, Iya. hasil pemikiran orang-orang. Tapi kan itu bisa juga jadi stimulus Hmm. buat diri lu sendiri terhadap gimana cara lu memandang dunia di sekitar lu. Hmm. Apalagi sekarang susah banget dapet kerjaan kan. Bah, iya. Di sekitar gua sih susah, tapi mungkin di sekitar kalian enggak. Sekitar gue juga susah. Oh, sama ya. Oh Sama. iya, rumah kita deketan. Deketan. Deketan Sama. Berasa juga susahnya. gitu.
Kalau masalah dari gue gitu sih. Iya sih. Itu emang kayak apa ya? Kayak emang yang lagi kita rasain juga sih, kayak setelah masuk ke dunia kerja gitu. Ketika kita tuh baru-baru mulai atau enggak mungkin lagi cari juga gitu, kayak anjir susah gitu. Atau bahkan kalau dari case ya gue pun juga ketika masuk dunia kerja pun juga sama aja sih. Penyelesaiannya pun juga susah gitu, kayak kaget juga. Oh ternyata kayak gini, ternyata kayak gitu gitu. Kayak jadinya ngerasa apa ya? Ngerasa tadi tadi sih balik lagi kayak, apalagi apa kayak balik lagi kayak ke sabotase diri, kayak ngerasa nyabotase diri gitu. Karena semuanya terasa sulit dan susah gitu. Dan juga ngelihat orang-orang lebih maju, lebih maju daripada kita gitu kan, kayak yang lu bilang. Kayak ngelihat di sosial media gitu, kayak wih anjir, si ini udah dapat gaji 2 digit gitu, sebentar Jabatannya udah tinggi. jabatannya tinggi, sebentar kayak gua begini-gini aja nih kayaknya. Kalau menurut gue ya, Hah. itu adalah salah satu cara yang salah dalam membanding-bandingkan lu dengan orang lain. Hmm. Sebenarnya nggak perlu dibandingin malah. Oh iya. Gimana ya? Kan kehidupan dinamis ya. Asik. Dalam dinamika. Asik. Perunggu. Ya kita dibayar gak sih? Enggak, semoga, tapi gue berharap banget bisa kerja sama bareng sih sama mereka perunggu gitu kan. Kapan lagi gitu kan kalau ada kesempatan. Mau banget sih gue. Lanjut Nah, lanjut. maksud gue kayak kehidupan itu kan dinamis ya. Juga kita kan latar belakangnya beda-beda nih. Hmm. Orang tua lu sama orang tua gue aja beda. Iya. Lingkungan hidup lu tinggal sama gue aja beda kan. Iya. Nah, yang gue maksud adalah kita tuh mulai dari garis start yang beda-beda. Hmm. Nggak serta-merta semua bisa dipukul rata. Hmm. Mungkin orang lain punya apa istilah Gen Z-nya sekarang? Apa itu? Privilege. Oh, privilege. Lu mah enak berada privilege kayak gitu-gitu Yoi. ya. Siapa tahu orang yang punya mungkin keuangan lebih ya. Hmm. Hmm. Jadi anaknya bukan disekolahin, dikasih kursus English, Ush, public speaking. public speaking emang. Nah, jadi kan ya secara kemungkinan kemungkinan kan juga dia lebih besar untuk cakap di bidang itu kan. Iya. Nah. Atau mungkin karena background masa lalunya dia pernah kerja sebagai eh apa yang public speaking, banyak sih yang public speaking. Hmm. Jadi apa, guru di mana gitu. Jadi dia public speaking lebih bagus daripada lu. Atau mungkin dia pernah jadi ketua organisasi atau Iya. ketua kelompok deh kalau enggak. Atau mungkin kayak nggak bisa kita mungkiri nggak sih, kayak mungkin entah dia punya teman di dalam situ gitu, di dalam perusahaan yang big company misalkan, atau nggak punya, ya bahasanya ordal lah ya. Sebentar, Bapak Apa belum ngomong. apa tuh? Bapak sendiri gimana kalau merasakan sabotage diri itu? Self sabotage. Pengalaman gua atau Gimana caranya lu akhirnya bisa keluar atau bisa mengalihkan pemikiran lu itu? Kalau lu ternyata nggak pantas atau lu nggak mampu atau bla 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 itulah. kalau gua pribadi kan gua tujuannya juga ini ya, nah nanya ke lu nih kan, gue datang bertamu nanya ke lu gitu kan. Cuma emang gue pun juga ada momen-momen juga, dan lu pun juga ada di situ gitu, sama sama apa ya, banyak lah temen gue, Bella dan lain-lain kan.
gue juga banyak lah cerita ke teman-teman gue gitu kan. Ketika lagi di fase itu sih sebenarnya pertama jangan ini sih, jangan malu lu akuin ya lu lagi ngerasa kayak gitu gitu. Terus yang kedua jangan lupain proses lu gitu, proses yang udah lu laluin semuanya gitu. Ketika kita lagi ngerasa kayak gitu tuh emang kita ibaratnya mengkerdilkan usaha kita sendiri gitu, mengecilkan usaha kita sendiri gitu. Padahal kalau kita lihat ke belakang gitu, belum tentu loh orang bisa ngelakuin apa yang kita lakuin kayak gitu. Setuju banget. Gue setuju banget lagi sama kata lu barusan. Iya kan? Sebenarnya ada orang yang pernah bilang sama gue, Apa tuh? nih gue coba parafrase aja ya. Iya. Kamu tuh nggak apa-apa lagi kalau gagal. Yang penting kamu udah usaha maksimal. Nanti walaupun kamu emang ketolak atau bukan rezekinya di situ ya nggak apa-apa. Jadiin ini sebagai anak tangga aja buat tujuan yang mungkin akan lebih baik dikasih. Uh, dalam, dalam sih. Dalam ya. Dalam. Nyampe nggak? Nyampe nggak? Nyampe. Nyampe anjing. banget. Nyampe Nyampe banget. banget. Iya sih, bener sih kayak gitu sih. Emang apa ya? Kalau gagal sebenarnya gak apa-apa juga gitu. Anggap ini saya jadi sebuah anak tangga lu berproses lah ibaratnya gitu. Kayak apa ya? Gagal nggak apa-apa tapi gagal dengan lebih baik gitu, fail better gitu. Dan lu mau coba lagi nggak kesempatan yang lain? Mm-mm. Kan udah gagal nih. Mm. Berarti jadi masa lalu dong. Mau. Di masa depan atau masa kininya, lu mau coba lagi nggak? Itu yang paling penting ya. Intinya adalah ketika lu gagal, lu ingin lanjut dengan kesempatan-kesempatan yang lain, atau lu ingin berhenti? Berhenti udah sampai di situ aja. Gak coba lagi gitu ya. Apakah lu ingin membuka kesempatan-kesempatan yang lain atau jalur-jalur yang lain untuk mencapai tujuan lu itu? Tapi kan kayak kalau kita lagi ngerasa gitu, kayaknya ini gak sih kayak ya mau udah aja deh. Mungkin ya. Kalau gue sendiri lagi ngerasa gitu, mungkin gue akan capek lagi. Gitu ya. Istirahat dulu lah. Bukan berhenti tapi istirahat gitu ya. Bukan berhenti tapi istirahat. Emang kadang kita suka mikir pengen berhentiin aja semua gitu, tapi gak harus kayak gitu. Nggak harus. Sebenarnya kita dikasih waktu istirahat lagi. Iya ya, tetap dikasih ya, Tetap dikasih waktu. dikasih. Iya sih, benar juga sih. Bengong gua jadi nih. Wih. Termangu. Nggak mangut. Nggak mangu, termangu. Termangut. Mangu. 420 termangu Wih. gitu. Siapa? Apa penyanyinya? Bukan. Kan ada liriknya tuh. Apa? Siapa? Siapa yang apa sih? Siapa yang cinta gue jadi siapa yang cinta pada nabinya? Enggak lah, dia udah nggak ini. Bingung gua ngobrol sama orang ngantuk. Habis makan martabak bukannya seger malah ngantuk. Tapi gue setuju banget sih kayak apa soal ya jangan diberhentiin gitu, jangan nutup diri dan berhenti narik diri kayak gitu. Ya istirahat aja nggak apa-apa kayak gitu. Terus juga lu tetap mau nyoba apa enggak kayak gitu kan. Kalau kata Hindia, evaluasi. Asai, iya bener evaluasi. Nah ngomong evaluasi juga kayak ketika gagal ini gak sih kayak kita pelajarin apa yang salah kayak gitu gak sih?
biar produktif gitu nyobanya, nggak cuma nyoba aja gitu. Makanya di track yang MDB kan evakuasi dulu baru evaluasi tuh. As eh, ini iya juga ya. Apa tadi evakuasi dulu Baru evaluasi. baru evaluasi. Evakuasi diri lu dulu dari apa ya? Sumber masalah kali. Masa gitu? Kayaknya evakuasi diri lu dulu Dari dari apa? rasa Dari ketidakmampuan itu. ketidakmampuan itu. Berarti secara nggak langsung lu kayak mention kalau tenangin diri lu dulu. Ah iya, Baru habis itu kita mikir atau habis itu iya sih. Habis itu kita mikir gimana caranya untuk tetap berlanjut berlanjut dan nyoba lagi. dan nyoba lagi. Karena kan hidup terus berjalan gitu, ya kan? Show must go on. Anjay. Dalam dinamika. Ini kita udah mention berapa lagu ya? Udah banyak sih. Bisa nih ada playlistnya kali ya. Bisa nih. Iya sih. Jadi kalau ini biar gue inget lagi ya. Biar gue inget-inget nih kalau ketika gue ngerasain hal kayak gue nyabotase diri gue, atau gue ngerasa gue nggak pantas gitu. Pertama berarti ini dulu ya, kayak lo inget proses lo gitu ya, udah sampai ke titik ini tuh kayak gimana gitu ya, ya kan? Terus yang Bentar Pak, saya lagi nelen ini Pak. oh akhirnya oh iya. Enak kan? Enak. Itulah martabak siapa tadi, Pak Yatno apa siapa gitu, gak lupa kenalan lagi tadi martabak siapa. Nggak asik lu. Coba kenalan. Gue introvert. Tapi balik lagi lah biar gue inget nih. Tukang martabaknya. Bukan Oh, bukan. Ngomong setengah-setengah. omongan tadi, hasil curhatan gua ke lu kayak gitu kan. Abdil. Curhat dong. Gue ikutin lagi. Iya, jadi yang pertama tadi kayak lu inget proses lu sampai ke situ. Belum tentu semua orang bisa ngelakuin apa yang Sudah lu lewatin yang atau sudah lu sudah lakukan proses. kayak gitu prosesnya. Dan lu udah sampai titik itu kayak luar biasa banget gitu kan, udah wow banget gitu. Iya. Terus berhenti gak sih, berhenti untuk bandingkan proses kita sama orang lain gitu, kayak lihat dia kayak tadi yang kita sebelumnya cerita kan, kayak si ini udah dapet segini, Iya, pencapaian orang lain dengan diri lu ya. Kayak ya udah fokus aja gak sih, fokus ke proses lu sendiri gitu, lu bandingin lu dengan diri lu yang dulu kayak gitu. Terus jangan berhenti tapi istirahat, ya gak sih? Yoi. Itu bener banget sih. Kayak soalnya ketika kita ngerasain rasa kita nggak pantas, kita kayak nyabotase diri kayak gitu tuh, emang pengen banget berhenti gitu, kayak udah aja lah gue capek, udah aja gitu. Dan ini yang gue pikirin ya, karena lo mention berhenti dan istirahat terus ya. Iya. Itu kan dua kata yang maknanya berbeda kan. Iya. Maksudnya gimana, coba jelas. Kalau menurut gue ya, menurut gue bukan pakar bahasa atau apapun, tapi kalau menurut gue pribadi, berhenti tuh ya udah lu stop di titik itu, tidak bergerak, tidak mundur, tidak maju, tidak mundur, tidak kemana-mana. Sedangkan kalau istirahat, lu lagi recharge energi lu untuk maju lagi. Berarti istirahat tuh bukan benar titik, biasanya kayak titik tapi dia ya udah koma dulu gitu, istirahat dulu gitu. Nah, bukan titik tapi koma.
Tanda baca ya, tanda baca. Tanda baca kalau dihubungin ke tanda baca. Iya, kalau kita mau pakai analogi tanda baca. Titik tuh kayak berhenti, tapi koma tuh lanjut lagi. Koma lanjut. Walaupun kalau di tulisan tanda baca kan bisa juga maknanya tuh kayak pindah topik ya kan. Iya, titik pindah topik. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Keren banget. Gila lu. Ih, mantep banget temen gue ini. Temen gue ini mantep banget emang. Nyampe nggak? Nyampe banget. Nyampe parah. Sorry deh bro, gue nongkrong dulu. Lah kan ini lagi nongkrong nih iya. kita. Tapi nongkrongnya cuman berdua aja gitu kan. Emang karena kan kita anak rumahan berdua. Ke rumahan banget. Banget. Gue aja ke rumah lu gitu kan. Kalau enggak gue ke rumah lu ya kan. Iya. Kita nyewa PS apa? Nyewa PS? Emang ada? Ada. Tapi Ada kalau dicari mah. iya sih bisa sih. Cuman ntar dulu lanjut lagi. Gue masih ada. Tadi kan 3. Yang gue keempat tuh itu sih kayak terinspirasi dari Hindia tuh kayak evakuasi dulu Baru evaluasi. Keren itu. Bener itu, bener banget. Ih keren. Jadi 4 yang gue tangkap sih 4 sih tadi. Apa atau menurut lo ada lagi? Udah sih. Menurut gue itu dulu aja. Itu dulu aja yang perlu gue terapin. Ilmu gue baru sampai situ soalnya. Mungkin nanti akan ada lagi di next setelahnya ya. Next gue datang lagi gitu atau kita kemana gitu sambil cerita-cerita. Oh kita cerita di GBK aja pak. Cerita di GBK. Di lapangan softball ya kan, sambil makan bakso. Oh iya itu tempat bengong sih. Spot bengong sambil memikirkan kehidupan gitu sih emang. Sambil melihat orang-orang berlarian, bermain softball ya kan. Iya, mengejar bola kecil gitu kan. Mengejar atau dia gimana sih permainan softball? Ya tergantung. Lalu jadi apa? Iya sih. Aku udah lah gak usah dibahas softballnya lah. Lah bapak yang ngebahas. Saya diem loh. Saya cuma ngebahas di lapangan softball makan bakso. Udah. Lu yang bilang. Dikejar atau dikejar? Emang main olahraga apa yang dikejar bola? Apa mam? Nggak tahu. Gue ngantuk. Aduh nih martabak kayaknya lu salah beli dah. Iya ada obat ngantuknya kayaknya. Di jam berapa sih? Udah kali ya? Iya di jam berapa? Oh jam segini pantes aja udah ngantuk kan. Baru pulang kerja lagi. Pulang kerja sini kan. Pantes aja sih gue ngantuk sih. Jauh ke sini 30 kilo. Iya ada sih segitu kayaknya. Tadi udah mana lewatin ini kan. Dan mungkin yang macet yang abadi gitu. Jalur lintas kota. Iya jalur lintas kota itu. Iya nggak sih lintas kota nggak sih tuh? Kayaknya deh. Udah. Gue kamar mandi dulu kali ya. Ngapain lu kamar mandi gua? Ya cuci muka gitu. Bilas muka. Iya bilas muka, gosok gigi, evaluasi.